Sobat-sobat properti, kembali lagi dengan saya Ana di Akang Puncak Properti. Kali ini kita akan mereview salah satu hunian klien kita. Lokasi tepatnya ada di daerah Cipanas. Untuk lokasi sih tidak jauh dari Simpang Raya. Untuk luas hunian ini 179 meter dengan 2 lantai plus rooftop. Sekarang kita ada di area halaman depan ya. Jadi memang kalau untuk hunian ini garasinya di depan. Jadi konsep bangunan ini adalah industrial modern, minimalis. Kalau gitu kita langsung lihat ke dalamnya ya. Selamat datang. Silahkan masuk. Wilujeng Sumping. Kita ada di area ruang tamu. Jadi untuk ruang tamunya ini cukup besar ya. Untuk penempatannya seperti ini. Oh ya, untuk hunian ini akan kita tawarkan non-furnish ya. Jadi tidak ada barang-barang. Jadi kita hanya menjual rumahnya saja. Dan untuk ceilingnya sendiri ini cukup tinggi ya. Sekitar 3,5 meter. Dengan ruang tamu yang ada halaman samping dan sepertinya open space juga, tapi sudah ada dengan pencahayaan cukup bagus ya, karena sudah ada jendela-jendela di atasnya dan terlihatnya sih sangat artistik ya. Sekarang kita ada di area meja makan. Jadi dari ruang tamu ada sekat ya untuk masuk ke area ruang makan dan dapur. Untuk area ruang makan dan dapur open space dan sudah ada sling table-nya. Dan untuk di area dapurnya kalau saya bilang cukup luas ya. Jadi memang dapur bersih dan dapur kotor itu bercampur. Namun kelebihannya untuk area di sini sudah ada sirkulasi udaranya ya. Selain exhaust di sini, sudah ada jendela di sini ya. Jadi tidak perlu khawatir area memasak, asapnya nggak akan ke luar-luar ya. Maksudnya tidak akan ke area lain. Untuk di bagian sini sudah ada area room service-nya untuk area cuci-cuci baju ya. Dan ini cukup luas. Dan ini kita ada di area room service-nya. Jadi posisinya seperti ini ya, halaman yang di samping dari di depan sini bukan halaman yang dari hunian ini ya. Jadi memang halaman orang lain, tapi kelebihannya kita dapat view-nya banget deh. Jadi indah sih dan terlihat jelas di sana gunung-gunung ya untuk dari area lantai satunya. Kita akan menuju ke kamar tidur utama atau master bedroom. Ikuti. Ini master bedroomnya, kalau saya bilang master bedroomnya cukup luas ya. Dengan desain yang menurut saya oke ya, tinggal nanti ada perapihan sedikit aja, tidak perlu renovasi. Hanya sedikit perapihan karena kalau saya lihat di sini ada sedikit bekas rembesan tapi sudah diperbaiki, betul ya Pak ya? Ya. Jadi sudah aman ya Pak ya? Iya, tinggal dicat aja ya Pak ya. Jadi kelebihannya untuk master bedroom ini sudah ada kamar mandi di dalamnya. Dan kalau saya bilang sih untuk sirkulasi udaranya bagus karena sudah ada jendela di depan. Terhubung dengan yang area depan ya, yang untuk open space yang di ruang keluarga. Dan sekarang kita menuju ke kamar mandi yang master bedroom. Ini adalah kamar mandi utamanya yang langsung dengan kamar tidur utama ya. Jadi sudah ada shower dan kalau saya bilang sih showernya ini lumayan bagus ya dengan kloset duduk dan sudah ada wastafel ya. Jadi kalau saya bilang sih cukup luas. Kita akan menuju ke kamar tidur anak yang pertama. Jadi kalau untuk di lantai bawah ini memang 3 kamar dan kamar anak posisi di sini dan di sini. Sekarang kita menuju ke kamar tidur anak yang pertama. Kamar tidur anak utamanya
Kalau saya bilang cukup luas ya, dengan jendela-jendela dan ada pencahayaan yang cukup terang. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Jadi kamar tidur, dan kamar mandi terpisah ya, sebelum kita naik ke lantai atas. Kamar tidur anak kedua, untuk ukurannya sama seperti yang kamar tidur anak pertama. Kamar tidur ini kalau saya bilang cukup luas ya, dengan sirkulasi udara yang oke karena sudah ada jendela. Ini kamar mandi terpisah ya. Jadi posisi kamar mandinya seperti ini dan kalau menurut saya sih cukup luas ya. Untuk kamar mandinya cukup luas dan siliknya kalau saya bilang lumayan tinggi dengan pencahayaan yang terang karena sudah ada jendelanya dan kamar mandinya sudah shower, kloset duduk, dan sudah ada wastafelnya. Kita menuju ke lantai 2 yuk, pasti penasaran banget. Untuk tangganya kalau saya bilang bagus ya, karena sudah dilapisi kayu dan kokoh, dan ukuran tangganya cukup besar untuk mengangkat barang ya, jadi tidak tangga yang sempit. Ayo ikuti! Jadi untuk tangganya kalau saya bilang sih nyaman ya, enggak yang langsung terjun langsung, jadi ada tikungannya. Untuk pencahayaannya bagus karena sudah ada jendelanya ya. Jadi kalau saya bilang untuk hunian ini tidak perlu kalau siang hari dinyalakan lampunya karena dari pihak pemilik ini sangat memikirkan untuk sirkulasi udara dan pencahayaan. Sekarang kita di lantai 2, jadi ini adalah area, kalau saya bilang ini lebih cocoknya untuk area kumpul kali ya. Kumpul bersama atau mungkin untuk ruangan karaoke ya. Kalau kita lihat di sini memang ada kasur-kasur, sepertinya pemiliknya lebih suka untuk berkumpul ramai-ramai ya dengan keluarga besarnya. Kelebihannya hunian ini, kita ada ruangan terbuka lagi untuk di lantai 2-nya. Jadi kalau saya bilang ini lebih cocoknya untuk penempatan seperti area santai ya. Jadi kalau saya bilang ini benar-benar terbuka dan kita bisa lihat sekeliling kita benar-benar seperti pemandangan yang alami sekali. Kita bisa lihat langsung gunung ya. Dan udaranya saya bilang ini sejuk ya, walaupun posisi kita jam 2 siang. Bagus sekali pemandangannya. Sekarang kita menuju ke rooftop. Jadi hunian ini memang 2 lantai plus rooftop. Untuk rooftopnya disediakan tangga seperti ini dan sudah ada pegangan tangganya seperti ini. Ayo ikuti. Untuk area rooftopnya cukup luas ya, dengan penempatan seperti ini, sudah ada meja, bangku, dan ini memang bukan dari kayu tapi sudah dari cor-coran. Kalau kita di sini ya, di area rooftop ini, kita langsung bisa melihat pemandangan sekeliling, benar-benar indah sekali, view-nya gunung lepas ya. Untuk area ini benar-benar kalau saya bilang sih oke banget ya, karena sudah pemilik ini sudah benar-benar memperhatikan detailnya ya untuk bangunannya, sudah menyediakan untuk area barbecue, untuk kumpul, dan sudah ada water towernya juga sih, jadi tidak perlu khawatir untuk airnya seperti apa. Nah, sekarang kita mendingan langsung aja ya berbicara dengan pemiliknya. Sekarang kita langsung aja dengan pemiliknya ya, dengan owner, dengan Bapak siapa? Bong Kevin. Pak Bong Kevin. Iya. Ya, Pak, hunian ini nanti akan ditawarkan berapa nih Pak? Ya 85 net aja. 850 juta net. Jadi kita udah nggak main harga lagi ya Pak ya? Iya. Jadi kebetulan Bapak ingin jual cepat, bukan karena BU ya Pak ya? Bukan ya, karena memang hunian ini tidak terpakai. Iya. Jadi jarang ya Pak ya? Iya, jarang naik. Bapak kan posisi di Jakarta ya. Jadi nanti kalau untuk survei bagaimana nih Pak? Harus janjian dulu ya? Iya, janjian kita bisa nonton. Bisa ya? Karena kan hunian ini tidak ada penjaga vilanya ya Pak ya? Iya. Baik, jadi baik sobat-sobat properti seperti yang tadi Bapak bicarakan,
Memang hunian ini kita jual tanpa furnish, jadi non furnish ya, kosongan. Di harga langsung net aja 850 juta. Iya. Kalau ada yang mau nawar bisa gak Pak? Mau Udah nawar? nggak bisa. Nggak Udah bisa. kasih harga net. Nggak bisa. Udah kita kasih harga net. Jadi nggak bisa ya sobat-sobat properti ya. Ini langsung dari owner loh, bukan Iya. saya yang merekayasa ya. Jadi disiapkan aja dananya jika ada yang berminat. Sudah pasti dijamin hunian ini menarik karena menurut saya desainnya ini desain terbaru ya. Industrial, modern, minimalis, walaupun tanpa furnish. Saya bilang ini cukup menarik dengan harga yang ditawarkan 850 juta net ya Pak ya. Iya. Dan untuk janjian survei paling nggak kabarin 2 hari sebelumnya ya, karena beliau ada posisi di Jakarta. Baik sobat-sobat properti, terima kasih ya. Iya, Ada lagi yang mau makasih. dibicarakan Pak? Udah. Sudah. Sehat selalu, tetap semangat, dan salam properti.